masuk sini sini. Iya, oke. Mau duduk di mana kira-kira? Mau di sini atau di sini? Semuanya. Oh, oke, boleh. Silakan duduk. Ya. Halo. Apa kabarnya? Baik, Baik. Ada perlu apa kira-kira? saya ingin dikonseling. Oh, sebelumnya udah pernah dikonseling belum? Belum. Belum pernah. Boleh perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Zaki. Biasa dipanggil Zaki. Oh, namanya Zaki ya? Iya. Oke, Zaki. Zaki kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Berarti sekarang naik kelas 2 ya? Iya. Naik kelas 2 SMP ya? Oke, gimana? Kira-kira duduknya udah nyaman belum? Udah? Udah nyaman? Oke, berarti duduknya udah nyaman ya? Iya. Sebelumnya belum pernah dikonseling kan ya? Iya. Oke, sebelum mulai, saya mau ngejelasin dulu nih, konseling itu apa sih? Konseling itu bantuan yang dilakukan melalui hubungan profesional antara konselor, itu saya, dan klien, itu Anda, ya. Dengan tujuan untuk membantu klien memahami diri, menghadapi masalah, dan mengembangkan potensi serta kemampuan untuk mengambil keputusan tersebut. Ya, oke. Selain itu ada asas-asas yang ada di konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di mana semua informasi yang Zaki berikan ke saya itu akan ditutup, tidak disebarluaskan. Jadi orang lain tidak akan tahu. Yang tahu hanya saya dan Anda aja, ya. Iya. Oke, selain asas kerahasiaan ada asas kesukarelaan. Sebelumnya Zaki datang ke sini secara sukarela kan ya? Iya. Oke, tanpa ada paksaan dari saya ya. Iya. Oke. Terus yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Saya berharap Zaki harus terbuka dengan saya. Ceritain semuanya yang Zaki mau ceritain ke saya ya. Iya. Oke, udah paham sampai situ? Paham. Paham. Oke, coba deh, kayaknya duduknya kurang nyaman nih. Coba duduknya yang nyaman, coba. Gimana? Nah, boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Oke, boleh lanjut ceritanya apa? Jadi mau cerita apa? Jadi saya pernah dibully setahun ini. Oh, setahun ini Zaki dibully. Dibulinya karena apa? Saya nggak sengaja menginjak kursi teman saya. Oh, nggak sengaja nginjak kursi teman Zaki. Iya. Ya. Oke. Kok bisa nggak sengaja? Emang Zaki lagi lari atau gimana? Lagi main. Lagi main sama teman-temannya ya? Iya. Oh, lagi main sama teman-temannya. Iya. Oke. Terus gimana? Jadi saya tiba-tiba dipukul dan dibully. Dibully sama temannya. Jaki nangis nggak? Nangis. Terus nangis gimana? Jaki terus habis itu besokannya sekolah apa enggak? Tetap sekolah. Wih, pinter. Zaki pinter ya berarti ya. Iya. Oke. Terus ada yang mau diceritain lagi nggak selain itu? Saya juga kesulitan belajar, Bu. Oh, kesulitan belajar apa? Pelajaran matematika. Matematika. Oke. Pelajaran matematika ya. Emangnya gurunya nggak ngejelasin? Jelasin tapi kurang mengerti. Kurang mengerti berarti harusnya kalau Zaki kurang mengerti, harusnya Zaki ngelakuin apa? Tanya ya. Terus Zaki ngelakuin nggak? lakuin. Oh, ngelakuin. Jadi Zaki kalau nggak ngerti Zaki nanya ya. Iya. Oke. Terus gimana lagi? Terus saya akhirnya lumayan bisa dengan pelajaran matematika. Jadi bisa ya. Iya. Oke. Jadi selain dibully, Zaki juga kesulitan belajar ya. Iya. Terus jadi nilainya ngaruh nggak? Enggak. Nggak ngaruh. Alhamdulillah dong kalau nggak ngaruh. Jadinya masalahnya gimana nih? Apa yang mau dimasalahin sama Zaki?
Bagaimana sih cara buat berteman dengan teman yang suka membuli? Oh, mau gimana sih caranya berteman dengan teman yang suka ngebully? Iya, Oke, sebelumnya nih biasanya kalau dibully itu Zaki itu gimana? saya diam aja soalnya takut keesokan harinya kalau saya ngadu, keesokannya bisa saya dibully lagi. Oh, berarti itu caranya Zaki udah benar itu diam. Jadi Zaki mencari solusi diri Zaki dengan cara diam biar tidak dibully lagi ya. Iya. Oke, itu caranya udah bener Zaki. Karena kalau misalkan kita ngebully dan kita terus bales lagi, yang ada besok teman kamu ngebully lagi ya. Oke, terus juga selain itu, tuh kamu bisa nih jangan berteman lagi kalau bisa menjauh aja, tapi jangan kelihatan ya. Tapi itu terserah ya. Kalau misalkan Zaki tetap mau berteman, berarti Zaki ya pasti Zaki akan dibully terus. Tapi kalau misalkan Zaki berusaha untuk menjauh tapi dengan cara baik-baik, kayak udah nggak mau ngobrol lagi sama dia, kemungkinan Zaki tidak akan diganggu lagi. Jadi Zaki bisa pilih tuh antara itu. Zaki mau pilih yang mana kira-kira? Jauhin dia aja. Jauhin dia aja. Tapi gak boleh apa? Kalau misalkan ngejauhin orang lain itu tidak boleh mengajak orang lain untuk ngejauhin dia, ya. Benar. Oke, terus selain itu apa sih masalahnya Zaki? Selain dibully sama kesulitan belajar, apa lagi kalau di sekolah? Saya juga takut sama pelajaran. Pelajaran apa tuh? TIK. TIK? Iya. Oh, TIK. Emang kenapa? Kok takut sama pelajaran TIK ya, maaf? Susah. Kok susah? Emang TIK belajarnya gimana? Pakai komputer dengan cara pakai buku. Zaki kesulitan belajar TIK. Oh iya. Tapi Zaki pernah nggak praktek langsung? Pernah. Pernah praktek langsung? Iya. Oke. Terus kesulitannya gimana? Jadi saya susah mengerti dan saya lambat mengetiknya. Oh, lambat mengerti. Jadi Zaki lambat mengetik ketika pelajaran TIK ya? Iya. Oke. Terus habis itu setelah pelajaran itu Zaki pernah belajar nggak? Pernah. Belajar di mana? Ya di atas. Di rumah. Di rumah belajar nggak? Belajar. Di rumah belajar. Oke. Di rumah kan bisa belajar. Jadi Zaki jangan mengandalkan di sekolah aja. Iya. Ya. Jadi solusinya, tapi ini Zaki boleh ini ya, pilih salah satu. Kalau di sekolah aja, kalau Zaki hanya mengandalkan di sekolah saja, kemungkinan besar Zaki tidak akan bisa-bisa. Tapi kalau misalkan Zaki tetap di rumah belajar, karena kan di rumah ada laptop juga ya, Iya. ada nggak? Ada. Ada kan. Nah Zaki belajar juga di rumah pakai Word gitu ya. Iya. Oke. Yang mau diceritain lagi nggak Zaki? Sudah tidak ada. Oh udah nggak ada ya. Oke berarti saya mau mengulas kembali cerita yang Zaki udah ceritain ke saya ya. Iya. Pertama itu Zaki katanya dibully ya. Iya. Dibully sama teman sekelasnya karena hal sepele. Iya. Dan Zaki meminta solusi dari saya ya. Tapi saya balikan lagi ke Zaki gimana pilihan Zaki yang tadi saya udah berikan. Oke. Iya. Terus yang kedua itu ada kesulitan belajar matematika ya? Iya. Matematika. Zaki kurang bisa belajar rumus ya, rumus-rumus yang diberikan gurunya. Oke. Terus yang terakhir itu Zaki juga merasa sulit mengetik di pelajaran TIK. Iya. Tapi saya sudah memberikan solusi atau pilihan Zaki mau memilih yang mana yang menurut Zaki lebih baik. Jadi saya tutup konseling hari ini ya. Terima kasih Zaki sudah datang ke tempat ini untuk menceritakan, untuk
di konseling dengan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke. Makasih ya Bu. Oke, sama-sama Zaki. Hati-hati di jalan ya. Ya.